Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di hari yang cukup panas ini Allah mesti berikan taufik kepada kita semua untuk sama-sama memudahkan langkah kedua kaki kita dari kediaman kita, dari aktivitas harian kita menuju panggilan Allah, menuju rumah Allah, tempat yang paling dicintai di muka bumi ini, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menjalankan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Rabb-Nya, sebagai bentuk ibadah kita, penghambaan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita dan Allah membimbing kita terus memberikan hidayah hingga nyawa terlepas daripada jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau bersama seluruh para sahabatnya dan ahli keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah jadikan kita di antara orang-orang sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib akan mengangkat sebuah khutbah yang bertema asbab kehinaan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua hidup di akhir zaman, di penghujung umur dunia ini yang sudah begitu tua dan renta. Jika waktu dan dunia ini diibaratkan sebagai seorang manusia, maka digambarkan seorang nenek-nenek yang sudah tua renta tetapi dipermak dengan make up yang luar biasa. Sehingga jika kita lihat dari jauh nampak bahwa wanita tersebut wanita yang masih muda belia, bahkan mungkin masih gadis. Ternyata jika kita dekati, kita pandangi dengan benar, kita perhatikan dengan cermat, maka nampaklah hakikatnya bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah tua renta, bahkan sudah hampir masuk pada masa senjanya atau masa kematiannya. Begitulah ma'asyiral muslimin, Allah takdirkan kita semuanya hidup di akhir zaman, alladzi kathara fihil fitan fima dhahara wa ma batan, di mana pada zaman ini begitu banyak fitnah yang luar biasa, yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Di mana kita pergi kita jumpai fitnah, di mana kita melangkah kita selalu diiringi dengan fitnah dan fitnah. Bahkan fitnah tersebut bukan hanya masuk dalam rumah kita dan masjid kita, bahkan menghantui dan selalu menyertai hati kita dimanapun kita berada. Hal ini telah disabdakan, dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'atil lailil mudhlim yusbihi rajulu bihi mu'minan wa yumsi bihi kafiran." Sallallahu alaihi wasallam sadiqul masluk. Benar perkataannya dan dibenarkan, ragu dengannya adalah kekufuran. Beliau bersabda, ketika zaman semakin tua, ketika hari akhir sudah semakin dekat, maka akan ada fitnah. Bukan hanya fitnah, bahkan dalam hadis disebutkan fitanan, fitnah yang begitu luar biasa derasnya. Dan fitnah tersebut begitu dahsyatnya, seperti potongan malam gelap gulita. Sehingga seorang laki-laki ketika di pagi harinya dia masih sebagai seorang yang mukmin kepada Allah, kepada Rasulnya, tetapi di sore hari dia menjadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihi kafiran. Bahkan ada sebaliknya, di mana seseorang di sore hari dia masih muslim, mukmin kepada Allah, bahkan bukan hanya muslim, mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Tapi fitnah yang begitu deras, fitnah akidah yang menyerang lebih daripada 24 jam dimanapun kita berada, selalu menghantui kita, sehingga seorang mukmin di sore hari pun tidak terlewati, dia pun terkorek, tercabik-cabik akidahnya. Subhanallah. Sehingga apa yang terjadi ketika dia bangun di pagi harinya, dia telah menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bigharadi minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya, dia jual kehidupan yang hakiki, surganya Allah taala, bigharadi minad dunya, hanya dengan satu genggam dunia saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Kita semua telah berada di dalamnya, ma'asyiral muslimin.
Berapa banyak hari ini orang yang dianggap sebagai tokoh di masyarakat, tokoh satu bangsa dan negara, tetapi telah menjual agamanya, telah membimbing umatnya, telah membimbing keturunannya untuk mengajak manusia kepada abwabi jahannam, kepada pintu-pintu neraka. Dia jual agamanya, dia jual prinsip akidahnya hanya untuk mencari kesenangan dunia yang sementara. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah juga telah bersabda dalam hadis Bukhari yang sahih, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yuwali al-mar'u bima akhadha al-mal amil al-halal amil al-haramin. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi, betul-betul akan datang kepada manusia pada umatku ini di akhir zaman, la yuwali al-mar'u bima akhadha min al-mal. Akan datang suatu masa nanti begitu fitnahnya yang luar biasa, fitnah seperti malam yang gelap gulita, sehingga tidak lagi jelas yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang putih itu putih, yang hitam itu hitam, yang sesat itu sesat, yang sahih itu sahih. Hari ini bahkan dibolak-balik, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang sesat menjadi benar, yang benar menjadi sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Para tokoh-tokoh pejuang kebenaran disesatkan, diintimidasi. Para tokoh-tokoh kesatan kepada pintu neraka dan berdasi, yang punya pangkat dan jabatan, punya gelar, diiringi, diikuti, padahal ajakannya ada ke pintu neraka. Sehingga dalam urusan ekonomi ma'isyah, kehidupan yang merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka tidak peduli lagi. Mereka tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil harta itu, dari mana mereka mendapatkan kebutuhan hidupnya seharinya. Amilal halalin aw minal haram. Mereka sudah tidak peduli lagi apakah dari asal yang halal atau dari pekerjaan yang haram. Tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah fulus, fulus dan fulus. Harta, harta dan harta. Jabatan, jabatan dan jabatan. Dan ini semua menggambarkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa seorang muslim pun kelak, bahkan tokoh pun akan berubah manhajnya, akan berubah standar hidupnya, tolak ukurnya. Bagi mereka sukses di dunia ini adalah yang berpangkat dan berfulus. Orang yang hebat di dunia ini adalah orang yang punya pengaruh dan terkenal di mana-mana, sehingga berat untuk meninggalkan ini semua. Jika harus berantem, harus bertabrakan dengan urusan agama dan perintah Allah dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalil bahwa fikrah kita, pemikiran kita, standar kemenangan kita, orang yang susah dan bahagia itu adalah dunia dan dunia. Padahal lisan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Taisa Abdud Dinar wa abdul dirham wa abdul khamisah. Celakalah orang yang diperbudak oleh dinar, uang emas. Celakalah orang yang diperbudak oleh uang perak. Celakalah orang yang diperbudak oleh pakaian-pakaian yang mewah. Ma'asyiral muslimin, mencari emas tidak haram. Berusaha mengumpulkan perak tidak haram, apapun bentuknya. Berpakai pakaian yang baik tidak haram. Tidak, yang diharamkan adalah kita menjadi budak bagi harta emas dan harta perak dan juga pakaian. Sehingga Nabi Muhammad SAW dengan jelas di sini, celakalah abdul dinar, celakalah orang yang menghambakan dirinya untuk harta emas, perak dan pakaian. Kenapa? Berarti tolak ukur hidupnya, standar kebahagiaannya adalah dunia dan dunia dan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita akan tidak peduli dengan apapun yang kita lakukan. Maksiat itu haramkah itu? Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang haram, jika masuk ke dalam tubuh kita, jika masuk dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan kepada seorang sahabat yang sesungguhnya wasiat bagi umatnya hingga akhir zaman. Ya Ka'ab bin Ujrata, innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanat an-naru awla biha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Ka'ab, wahai manusia, wahai umatku, kata sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya tidak ada tubuh yang tumbuh dagingnya dari makanan, dari sebab yang haram, illa kanat an-naru aula biha, kecuali api nerakalah tempat yang paling utamanya.
Artinya daging kita yang tumbuh jika dari makanan, dari minuman yang haram, apakah pekerjaannya haram, atau cara mendapatkannya haram, atau bendanya itu memang haram, jika masuk dan menumbuhkan tubuh kita, Nabi Muhammad SAW mengatakan haram masuk surga, karena tempat utamanya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin, doa kita, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang cukup panjang telah meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang nampak dia telah bersafar dengan safar yang cukup panjang. Padahal safar salah satu kondisi di mana syariat Islam mengatakan jika orang berdoa kepada Allah, niscaya akan dikabulkan doanya. As'a wa akbara, acak-acak karena butnya, lusuh karena kemiskinannya, jika menadahkan tangan ke langit pun akan diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, sesungguhnya Tuhan kalian Allahu yang maha agung dan maha mulia, zat yang sangat pemalu dan mulia. Yastahyi min abdihi, di mana Allah Ta'ala akan malu dengan seorang hamba jika hamba mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, dan dia menurunkan tangannya dan Allah tidak memberikan doa tersebut, tidak mengabulkan doa tersebut. Allah malu dengan hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin. Artinya kondisi safar, kondisi kekurangan, kondisi dia mengangkat kedua tangannya, sebab utama diterimanya doa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kemudian orang tersebut mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, berikan ini Ya Rabb, penuhi Ya Rabb kebutuhanku ini dan itu Ya Rabbal Alamin. Rasulullah kemudian mengatakan, Mad'amuhu haram, Mashrabuhu haram, Malbasuhu haram. Tetapi oh alangkah sayangnya, yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai juga haram, yang ditunggangi juga haram. Anna yustajabu doa'ahu, bagaimana kata Rasul doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati masuk neraka, haram masuk surga, doanya tidak diterima. Bukan hanya doanya, ma'asyiral muslimin, dalam perkataan seorang sahabat yang sesungguhnya perkara yang gaib tidak muncul dari kalimat sahabat, tapi muncul di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, la yaqbalu shadaqatan min ghulul wa la yaqbalu Allahu salata imri'in fi jawfi haram. Sedekah, jika kita punya harta kita sedekahkan, maka sedekah kita pun tidak diterima jika uang tersebut haram, bendanya haram, pekerjaannya haram, atau caranya yang haram. Maka sedekah yang kita lakukan, dalam hadis yang sahih pula, haji yang kita lakukan, semuanya tidak dianggap oleh Allah. Bangga dianggap kita bermain-main dengan agama Allah, ibarat orang berwudu tapi dengan air kencing, bukan bersih, bahkan dianggap dia bermain-main dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan salat seseorang yang dilakukan mau berapa tahunkah, tetapi jika di dalam tubuhnya ada benda yang haram, dagingnya tumbuh dari asbab yang haram, maka dikatakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hari ini ma'asyiral muslimin, kondisi kita yang terjadi pada hari ini, di mana orang sudah tidak lagi mengindahkan halal dan haram, sehingga muncullah kalimat yang haram susah, apalagi yang halal. Padahal ma'asyiral muslimin, rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, rezeki telah ditentukan oleh Allah. Tidak akan pernah salah mulut, tidak akan pernah salah kantong, ma'asyiral muslimin. Inilah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah sehingga keyakinan kita tetap kepada Allah. Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan pekerjaan kita, bukan bos kita. Maka ketika pekerjaan kita, ketika bos kita membawa kepada kehancuran, kemaksiatan dan pelanggaran agama, berani kita tinggalkan demi mengutamakan perintah Allah Sang Maha Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Wafaqna wa iyyakum. Amin amin ya rabbal alamin.